Halo, perkenalkan saya Magdalena Kahitimba, NIM 1221031. Saya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang metodologi penelitian kualitatif. Landasan filosofi dari pendekatan kualitatif meliputi beberapa pendekatan utama. Antara lain yang pertama itu ada konstruktivisme, yang merupakan pendekatan yang didasarkan pada gagasan bahwa realitas sosial adalah konstruksi manusia, yang artinya realitas tidak ada secara objektif tetapi dipengaruhi oleh persepsi, interpretasi, dan makna yang diberi oleh individu. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks dan perspektif individu dalam memahami fenomena sosial. Yang kedua ada fenomenologi. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang manusia dan makna yang terkandung di dalamnya. Pendekatan fenomenologi menekankan pentingnya memahami perspektif subjektif individu dan bagaimana individu memberikan makna terhadap pengalaman mereka sendiri. Itu ada konstruktivisme sosial, di mana pengetahuan adalah konstruksi sosial yang muncul dari interaksi sosial. Pendekatan kualitatif mengakui pentingnya konteks sosial dalam memahami realitas dan mempertimbangkan pengaruh interaksi sosial dalam pembentukan pengetahuan. Yang kelima ada etika dan nilai. Pendekatan kualitatif sering mempertimbangkan aspek etika dan nilai dalam penelitian. Peneliti kualitatif menyadari bahwa penelitian dapat memiliki dampak sosial dan moral yang signifikan. Oleh karena itu, etika dan nilai-nilai dipertimbangkan dalam desain penelitian, perlindungan privasi peserta, dan interpretasi hasil penelitian. Yang keenam ada relativisme. Pendekatan kualitatif mengakui adanya variasi perspektif individu dan budaya. Pendekatan ini tidak berusaha mencapai kebenaran absolut, tetapi lebih fokus pada pemahaman variasi. Bahas juga tentang perbedaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan metode-metode seperti observasi partisipatif, wawancara mendalam, analisis teks, dan penelusuran arsip untuk mengumpulkan data yang kaya dan deskriptif. Data yang dikumpulkan biasanya berupakan kata-kata, gambar, atau narasi. Kemudian sedangkan pendekatan kuantitatif ini menggunakan metode-metode seperti survei, eksperimen, dan analisis statistik untuk mengumpulkan data numerik. Data yang dikumpulkan biasanya berupa angka atau skor yang dapat dihitung dan dianalisis secara statistik. Kemudian kita membahas tentang karakteristik penelitian kualitatif. Di sini yang pertama ada deskriptif dan kontekstual, yang kedua fokus pada makna dan perspektif, yang ketiga pendekatan induktif, yang keempat pengumpulan data yang mendalam, yang kelima fleksibilitas, yang keenam peran peneliti yang aktif, 7 generalisasi konstekstual. Nah, dari karakteristik ini menunjukkan bahwa penelitian kualitatif lebih fokus pada pemahaman mendalam, interpretasi, dan konteks sosial dalam memahami fenomena sosial. Pendekatan ini cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks dan memahami pengalaman manusia secara holistik. Dalam rancangan penelitian kualitatif, yang pertama ada pendahuluan. Di dalamnya itu ada latar belakang, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan relevansi dan manfaat. Kemudian yang kedua ada kerangka konseptual, yaitu ada tinjauan pustaka dan konsep dan variabel. Yang ketiga ada metode penelitian. Yang keempat analisis data. Kemudian yang kelima ada hasil penelitian. Terus ada diskusi dan interpretasi. Lalu ada kesimpulan. Kemudian pada laporan penelitian kualitatif itu, laporan penelitian ini biasanya mengikuti struktur yang mirip dengan rancangan penelitian, dengan penekanan pada penyajian temuan penelitian. Isi laporan meliputi kualitatif. Yang pertama itu ada halaman judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, analisis data, temuan penelitian atau diskusi dan interpretasi. Keterampilan untuk mendukung penelitian kualitatif itu yang pertama kemampuan observasi atau pengamatan, yang kedua kemampuan mendengarkan, ketiga kemampuan interview, keempat kemampuan analisis kualitatif, kelima kemampuan refleksi,
6. Kemampuan menulis, 7. Kemampuan kolaborasi, 8. Kemampuan berpikir kritis, ke-9 kemampuan etika, 10 kemampuan manajemen waktu. Dengan mengembangkan mengasah keterampilan ini, peneliti dapat memperkuat kemampuan mereka dalam melakukan penelitian kualitatif yang berkualitas tinggi dan menghasilkan temuan yang berarti. Terima kasih.